satu. Teteh, aku mau nanya dong, Tante, AI itu apa ya, Teh? Oh, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia, belajar dari data dan melakukan tugas kelompok secara otomatis. Oh iya, ada yang tahu nggak sih apa itu AI generatif text? Aku Teh. Jadi AI generatif text itu adalah kecerdasan atau teknologi buatan yang bisa menulis atau menghasilkan teks secara otomatis seperti ditulis atau dibuat oleh manusia. Tapi ya Teh, aku masih bingung apa sih relevansinya buat kita yang sebagai mahasiswa. Relevansinya itu buat mahasiswa itu teknologi itu sangat membantu. Karena kan untuk kayak kalau misalnya kita lagi nyari-nyari tugas kuliah, kayak nyari referensi buat makalah, PPT dan sebagainya. Nah, udah tahu kan teman-teman apa itu pengertian AI? Apa itu AI generatif text? Dan relevansinya untuk mahasiswa. Mau tahu AI lebih lanjut? Yuk simak video ini. Kalian penasaran gak sih bagaimana cara kerja AI? Berikut pembahasannya. Sistem AI mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa dataset besar. Dataset tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data, sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru. Tidak seperti tenaga manusia, AI tidak memerlukan istirahat. Hasilnya, AI bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam waktu singkat. Dalam waktu yang bersamaan, AI juga akan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan begitu, AI bisa mengerjakan tugas apapun yang diajarkan kepada mereka. AI tidak hanya mengandalkan sistem komputer, justru sebaliknya, AI didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar bisa bekerja. Nah, itu dia pembahasannya. Selanjutnya, kita mau bahas apa lagi nih? Oke guys, sekarang yuk kita tahu AI itu bisa digunain buat apa aja sih. Jadi AI itu bisa digunain dalam 3 hal. Yang pertama itu membuat ide. Maksudnya AI itu bisa kita gunain sebagai referensi pencari ide, konsep, atau apapun yang ingin kita kerjakan seperti tema untuk sebuah makalah atau lain-lainnya. Yang kedua, AI bisa dijadikan sebagai mitra diskusi. Maksudnya apa? Jadi kita bisa menggunakan AI sebagai teman berdebat kita, seperti bertukar konsep, bertukar kepemahaman, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, AI bisa digunakan sebagai guru privat. Jadi AI ini bisa kita gunain sebagai wawasan luas untuk kita mempelajari pelajaran yang mungkin kita belum tahu dan ingin kita perdalam. Nah, di sini AI bisa membantu kita untuk belajar Koreksi dan penyempurnaan draft AI. Nah, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI dapat membantu pengguna kalimat dan alat logika tulisan sebelum diserahkan atau dipublikasikan. Nah, fitur ini tuh memungkinkan menulis memperbaiki kesalahan teknis sekaligus meningkatkan kualitas dan keterbacaan karya tulis. Nah, adapun dampak negatif dan positifnya. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, akses belajar 24/7 dapat diakses ke kapanpun saja sehingga mendukung proses belajar dan mencampurkan tulisan tanpa batasan waktu. Nah, yang kedua itu dampak positifnya personalisasi pembelajaran. Nah, dapat menyesuaikan saran dan umpan balik sesuai tingkat kemampuan pengguna sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu peningkatkan efisiensi. Nah, itu tuh proses pengecekan tata bahasa, ejaan, struktur untuk menjadi lebih akurat dan menghemat waktu si penulis. Nah, yang terakhir tuh dampak positifnya stimulasi kreativitas. Itu tuh memberi ide kayak gaya bahasa, alternatif struktur penulisan yang membantu penulis agar berinovasi. Nah, dilanjut tuh ada dampak negatif. Yang pertama itu resiko plagiarisme. Nah, itu tuh kayak memudahkan orang lain untuk menyalin saran atau konten secara langsung. Nah, yang kedua itu ketergantungan berlebihan. Itu tuh kayak terus-menerus dapat
pendidikan harus berubah. Penilaian jadi lebih akurat dan personal, kurikulum jadi lebih relevan dan interaktif. Dengan AI, mahasiswa bisa belajar lebih mandiri dan siap menghadapi era digital. Pendidikan jadi lebih baik dan mahasiswa lebih kompetitif. Nah, AI generatif teks memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa, seperti membantu belajar, contohnya mencari referensi, terus menulis, contohnya menulis proposal, laporan, dengan struktur yang rapi dan benar, dan menghemat waktu. Namun, perlu diingat bahwa AI bukanlah pengganti usaha dan pemahaman pribadi. Mahasiswa sebaiknya menggunakan AI generatif teks secara etis dan efektif dengan cara 1. Memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha sendiri. 2. Selalu memeriksa dan memverifikasi hasil dari AI untuk memastikan keakuratan dan keaslian. 3. Menggunakan AI untuk membantu memahami konsep dan ide, bukan hanya menyalin hasil. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk memaksimalkan manfaat dari AI. Nah, dengan demikian mahasiswa dapat memanfaatkan AI generatif teks secara bertanggung jawab dan efektif dengan mendukung proses belajar.